بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan sehingga bisa memudahkan perjumpaan kita pada sore hari ini. Tentunya perjumpaan ini merupakan salah satu di antara amalan yang kita harapkan menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan urgensi menuntut ilmu agama. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apapun dan tidak memiliki sedikit pun ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan kosong, tidak ada isinya. Dalam keadaan bodoh, tidak ada sedikit pun pengetahuan yang kita miliki. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, memberikan kepada kita anggota tubuh, memberikan kepada kita kenikmatan berupa telinga, mata, lisan, hati, yang mana semua kenikmatan ini diharapkan dapat membantu kita untuk membekali diri kita dengan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dalam keadaan bodoh, tidak memiliki sedikit pun ilmu pengetahuan. Wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian pendengaran. Tujuannya apa? Mendengarkan suara-suara, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Wal absara digunakan untuk melihat dan memandang. Mata digunakan untuk melihat dan memandang, membaca, mengkaji. Ya, semuanya ini kita bisa lakukan dengan mata kita. Wal af'idata, dan memberikan kepada kita akal atau hati. Yang mana akal ini merupakan alat untuk kita berpikir, alat untuk membandingkan, alat untuk menganalisa dan lain sebagainya. Dan juga di dalam akal ini ada satu potensi yang disebut dengan potensi menghafal. Jadi di antara kemampuan yang Allah berikan kepada akal kita adalah menghafal, mengingat. Mengingat apa yang kita baca, mengingat apa yang kita dengarkan, mengingat apa yang kita lihat dan lain sebagainya. Yang kemudian itulah menjadi ilmu bagi diri kita. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di sini adalah agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk mengisi anggota tubuh kita, khususnya telinga kita, mata kita, dan akal-akal kita dengan ilmu pengetahuan. Yang mana dengan ilmu pengetahuan inilah kemudian kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang bertanya, ilmu pengetahuan apa yang harus kita tuntut dan kita ketahui? Maka ini kembali kepada tujuan dari diciptakannya manusia. Untuk apa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran menjelaskan ini dengan sangat gamblang dan sangat jelas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa tujuan dari penciptaan manusia, diciptakannya langit dan bumi,
kemudian diciptakannya makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan nanti akan diciptakan juga surga dan neraka. Tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada aku." Ya. Dan para ulama kita ketika mengatakan illa liya'budun, salah satu penafsirannya adalah illa liyuwahhidun, agar kemudian mereka mentauhidkan saya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan dari sisi bahwa Allah Maha Pencipta. Keyakinan kita bahwa Allah adalah Maha Pencipta, mengatur alam, memberikan rizki dan lain sebagainya. Juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah kepadanya. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berfirman, "Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Saya tidak inginkan dari kalian rizki, makanan dan lain sebagainya. Kenapa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah lah zat yang memberikan rizki kepada makhluknya dan juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka ditinjau dari aspek ini, maka kita bisa katakan bahwasannya ilmu yang menjadi skala prioritas untuk kita tuntut adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Ya, karena dengan ilmu ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan kita bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah inginkan. Dalam surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menduga bahwa kami ciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Abatha. Kata para ulama kita bahwa sesuatu yang sia-sia di sini adalah sesuatu yang tanpa manfaat, tanpa tujuan, tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan. Maksudnya diciptakan tanpa tujuan yang jelas. Ya. Padahal tujuannya bahwasannya Allah ciptakan itu agar kemudian kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal dan juga mengharamkan yang halal. Ini tujuan dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata abatha, sia-sia di sini adalah kata para ulama kita yaitu tidak diberikan perintah berupa ibadah atau tidak diberikan larangan berupa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia diciptakan bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Karena ini kontradiksi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia, yang maha mulia. Allah memiliki nama Hakim. Di antara nama Allah adalah Hakim, bijaksana. Maka ketika manusia diciptakan tanpa tujuan yang jelas, tanpa tujuan yang nyata, maka ini tentu berkontradiksi dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian kembali kepadaku untuk menerima pahala dari amalan-amalan kalian dan mendapatkan balasan dari keburukan-keburukan kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini kita kemudian bisa katakan, bisa simpulkan bahwa manusia seharusnya menjadi prioritas manusia dalam kehidupannya adalah menuntut ilmu terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan syariat, terkait dengan bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam syariat kita, dalam ajaran agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita juga perintah agar kemudian kita
menuntut ilmu. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ilmu-ilmu yang menjadikan agama kita tegak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang hukumnya fardu ain. Ya. Hukumnya fardu ain. Karena menuntut ilmu hukumnya ada dua. Hukumnya fardu ain yang mana wajib bagi seluruh individu muslim untuk menuntut ilmu tersebut, untuk mengetahuinya. Dan yang kedua fardu kifayah, yaitu kewajiban yang diberikan kepada sebagian kaum muslimin. Apabila sudah dilakukan, maka yang lainnya tidak wajib untuk melakukan lagi. Namun yang patut untuk kita perhatikan adalah ilmu yang bersifat fardu ain ini. Ketika para ulama kita ditanya di antara Imam Ahmad, maka beliau mengatakan bahwasannya ilmu yang sifatnya fardu ain adalah ma yaqumu bihi dinuhu, ya ilmu yang dapat menegakkan agamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, seperti sholat misalnya. Maka mengetahui dan mengilmui perkara-perkara terkait dengan masalah sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, waktu-waktu sholat dan lain sebagainya adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Ya, demikian juga dengan perkara-perkara tauhid, perkara-perkara akidah, yang mana dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga fardu ain. Nah, hukum dalam mengkaji dan mempelajarinya adalah fardu ain. Agar kemudian kita bisa apa? Bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terkait dengan ibadah-ibadah puasa misalnya. Ketika datang bulan Ramadan, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui terkait dengan teknis terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa yang menjadi kewajibannya. Demikian juga dengan seorang muslimah terkait dengan darah haid dan darah nifas, terkait dengan masalah pakaiannya, jilbabnya, maka ini merupakan perkara-perkara yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslimah, sehingga kemudian dia bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadisnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini juga kita bisa tegaskan bahwa di antara urgensi menuntut ilmu agama itu adalah bahwa pengetahuan kita terkait ibadah merupakan syarat dari diterimanya amalan kita. Jadi ketika kita beramal, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu di antara perkara yang perlu untuk kita wujudkan adalah pengetahuan kita terkait dengan tata cara ibadah itu. Ya. Tentunya yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama kita ketika membahas tentang syarat diterimanya amalan, itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat melakukan amalan dan ibadah itu adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Yaitu apa? Kesesuaian amalan kita dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa berfirman dalam Al-Qur'an memberikan isyarat terkait hal ini. Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Coba dilihat ini, paling bagus amalannya, bukan paling banyak, bukan. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala
paling bagus amalannya, paling berkualitas amalannya. Para ulama kita diantaranya Fudail bin Iyad, ya, seorang ulama yang hidup pada masa Imam Malik, ya, seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsanu amala, amalan yang paling berkualitas adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas, ya, dan amalan yang paling benar. Ini kata Fudail bin Iyad. Ketika dia ditanya kaif, bagaimana? Apa yang dimaksud itu? Dia mengatakan bahwasanya seseorang apabila beribadah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi amalannya tidak benar, la yukbal, maka amalan itu tidak diterima. Demikian juga ketika amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, amalan itu benar, ya, tetapi dia tidak ikhlas, dia katakan la yukbal, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan itu mengumpulkan dua syarat, yaitu apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar. Kemudian beliau jabarkan lagi, khalisan ma kana lillah. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah amalan yang ditujukan dan diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sawaban, yang dimaksud dengan benar adalah mutabi'an li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau muwafiqan li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya agar kemudian amalan kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallam, maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, belajar, ya, mengkaji bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallam. Belajar terkait dengan tauhid yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallam dalam sunnah-sunnahnya. Juga belajar terkait dengan tata cara ibadah yang lainnya, haji, umrah, puasa, bersedekah. Semua ini ada tata caranya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ustaz, bagaimana kita meniru Rasulullah SAW sedangkan kita tidak melihat Rasulullah SAW salat? Maka kita katakan bahwa kita tidak melihat Rasulullah SAW salat, tetapi kita bisa membaca hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan tata cara salat Rasulullah SAW. Demikian juga dengan hajinya. Rasulullah mengatakan, khudu anni manasikakum. Belajarlah manasik kepadaku, dariku, kata Rasulullah. Ambillah manasik dariku. Itu manasik haji, manasik umrah. Maka ibadah-ibadah yang mahdhah, yang murni, ya, ibadah-ibadah yang mahdhah, yang murni, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya agar kemudian kita bisa mengerjakan dan melaksanakan ibadah itu semirip mungkin, ya, sebisa mungkin mirip dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak bisa mungkin 100% karena keterbatasan kita, tetapi ketika sudah diupayakan untuk semirip mungkin, untuk sesama mungkin, ya, maka ini merupakan upaya yang sangat diapresiasi dalam syariat agama kita, sehingga itu merupakan salah satu di antara syarat diterimanya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala bersabda, dalam hadis Aisyah Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada penjelasannya, dan tidak ada dalilnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Ini menunjukkan dan menegaskan kepada kita bahwa amalan-amalan ibadah yang mahdhah, ya, yang murni, yang ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian amalan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara perkara yang mungkin perlu untuk kita ketahui terkait dengan hal ini, ya, terkait dengan urgensi dari ilmu ini adalah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya bagi hati kita, ya, cahaya bagi akal-akal kita, cahaya bagi bisa menjadi pedoman hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa kita bayangkan seseorang jikalau hidup di muka bumi ini tanpa dibekali dengan ilmu terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya seakan tanpa tujuan yang jelas. Mungkin tujuannya untuk mendapatkan dunia, tetapi apa yang setelah dunia berupa akhirat, dia seakan-akan buta. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggal dunia. Ilmu ini adalah cahaya. Kata Al-Imam Syafi'i dalam sebuah bait syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Saya mengeluh kepada guruku Waqi' terkait dengan buruknya hafalanku. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Dia memberikan kepadaku penjelasan atau memberikan kepadaku nasihat agar meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna ilma nurun. Dia kemudian menjelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdal asi, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Syahid dari bait syair ini adalah bahwa ilmu adalah cahaya dalam kehidupan kita, bisa menjadi pedoman hidup, ya, bagi seseorang khususnya yang mengenal ilmu agama. Dia tahu tujuannya ketika hidup di dunia ini, itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang lainnya sebagai kelengkapan, ya, sebagai sarana bagi dia untuk menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal hakikat hidupnya. Dia tahu tujuannya sehingga kemudian dia tidak tersesat, ya. Hatinya dipenuhi dengan ilmu agama sehingga kemudian penuh dengan cahaya keimanan, cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akalnya berpikir lurus karena dituntun oleh hidayah yang ada di dalam ilmu agama, ya. Karena Al-Quran merupakan sumber dari ilmu agama, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika seseorang akan mempelajari ilmu agama, maka dia harus dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan juga mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Quran di dalamnya ada cahaya, di dalamnya ada pedoman hidup, di dalamnya ada hidayah, seperti yang saya sebutkan tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa kitab ini merupakan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengisi hati kita dengan hidayah, akan menjadikan hati kita bercahaya mengenal Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini perjumpaan kita pada sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب.